Saya selalu ngerasa bahwa ketika ada orang yang tersinggung, berarti jokesnya tidak lebih dominan daripada opininya. Misal kita ngejokes tentang orang gendut. Kalau yang lebih kerasa adalah si objek orang gendutnya dibanding punchline-nya, berarti memang salah si komiknya. Nggak banyak tahu, Mas, stand up comedian yang bahas parenting dan pernikahan. Kenapa menurut lo kayak begitu? Karena mereka nggak terlalu resah mungkin sama keluarganya. Sih, kan sumber materi kan dari keresahan, Mas. Iya. Artinya kalau dia tidak menjadikan istrinya keresahan, berarti nggak resah-resah banget. Atau nggak berani untuk menyampaikan? Bisa jadi yang kedua. Resah tapi nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu lagi nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrol Hidup bareng gue Ali. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang keren sekali. Ada Mas Dani Beler. Terima kasih. Dani Wahyu, betul gue ya? Betul. Apa kabar, Men? Sehat, Mas Ali. Terima kasih sudah mampir ke sini. Saya yang berterima kasih, Mas. Gue thank you banget karena sebagai orang yang suka komedi dan suka komedi yang bagus lebih tepatnya. Jadi gue sangat senang kedatangan komika-komika karena gue dari yang gue pelajari selain ya gue sendiri merasa terhibur, gue selalu tertarik sama perjalanan komika-komika karena biasanya tuh apa yang mereka ceritakan tuh banyak kaitannya sama keresahan-keresahan mereka sendiri dan kaitan sama perjalanan hidup mereka sendiri. Betul. Dan selalu punya cerita yang unik-unik gitu. Betul. So gue thank you banget lu udah datang ke sini dan kita langsung aja kali ya, kita langsung ngobrol. Boleh. Gitu lah, men. Boleh. Kita rekaman ini bulan apa nih sekarang? Bulan Juni. Sekarang bulan Juni. Juni 2025. November kemarin kalau nggak salah itu kan lo ada spesial lo Dani Blues Jakarta. Dani Blues yang di Jakarta. Betul. Dan waktu itu di Jakarta saja kan? Di Jakarta saja. Oke. Dan ini mulai bulan depan, mulai Juli ini 2025, Betul. lo akan tur nih. Betul. Ke Tur 4 kota. di 4 kota. Ya. Jakarta lagi, Bandung ya? Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Jakarta berarti udah nggak, emang udah lewat? Jakarta udah nggak. Oke. Gitu. Nah, judulnya Dani Blues Betul. Goes to ke 4 kota ini. Goes to 4 kota. Sebelum nanti kita masuk ke situ, tapi gue pengen tahu juga sih, lu yang membuat lo tertarik untuk jadi komika itu sendiri, awal mulanya seperti apa sih, gimana sih gitu? Dulu itu saya termasuk orang yang cukup berperan besar dalam sebuah tongkrongan, Mas. Berperan besar membuat orang tertawa atau berperan besar gimana berarti? Pokoknya nggak ada saya tuh kayak biasa aja gitu. nggak ada saya nggak rame gitu. Okay. Artinya semua orang tuh bergantung ke saya tuh. Jadi kalau nongkrong ini ada Dani Beler nggak ada, males dah gitu. Nah sehingga kemunculan saya tuh bisa memberikan suasana yang lebih hangat lah dengan canda tawa. Cuman pada saat itu saya bingung nih. Kan kalau misalkan kita ngejokes di depan teman-teman kan tahu background kita siapa. Terus saya bingung, ini gimana ya cara supaya si candaan ini bisa lebih umum. Waktu itu saya nggak kenal stand up. Tapi lu udah berpikir gimana agar candaan gue ini bisa lebih umum meskipun lu belum kenal stand up. Betul. Apa yang membuat lu berpikir gue pengen deh jokes gue atau candaan gue ini bisa didengar juga sama orang lain gitu. Betul. Parameternya dulu tuh ngelihat almarhum Olga, Dani Cagur, terus pelawak-pelawak yang ada di TV lah. Oke. Ini kayaknya sama deh level candaannya kalau dibawa ke tongkrongan mah sama ini gitu. Oke. Cuman ini bisa di TV gitu. Sih. Jadi apa yang lo lakukan lo merasa sebetulnya kok mirip ya sama yang betul, mereka lakukan gitu. Betul. Tapi kok dia dibayar gitu. Sementara gua enggak gitu, Mas Ali. Pola pikir itu dulu yang pertama tuh. Berarti menghubungkan gimana caranya si candaan ini bisa tembus ke sana. Ternyata step by step yang saya lalui itu tidak membuat saya ke arah situ. Akhirnya pas dari tongkrongan itu saya ambil kuliah. Broadcasting. Di salah satu kampus swasta lah. Sebut juga nggak apa-apa. Di BSI Margonda. Nah itu tuh kan broadcasting. Tujuan saya masuk broadcasting pengen jadi artis. Kata dosen saya salah tempat. Ini khusus orang-orang di balik layar.
Kan yang ada gambaran saya begitu, Mas. Saya punya jokes nih, saya punya sense komedi. Saya pengen masuk TV, berarti langkah awalnya yang saya ambil adalah saya kampus, belajar tentang broadcasting supaya bisa terjun di dunia entertainnya. Ternyata salah gitu langkah-langkah yang saya lakuin tuh. Sehingga saya langsung searching lah, saya langsung mencari sesuatu yang berhubungan dengan komedi. Pada saat itu, stand up komedi Metro TV muncul tuh. Oke. Tahun 2013. Apa yang pertama itu 2013? Iya, 2003. Pertama dari 2011 sebenarnya. 2011. Iya. Season 3-nya ya. Iya, kalau Metro TV kan yang regulernya tuh muncul tuh. Ih, ada nih stand up comedy, diklik, saya tonton berkali-kali semalaman. Oh, ada. Bisa nih. Gaya tongkrongan dibawain monolog. Dari situ baru saya sadar langkah yang saya ambil ternyata salah masuk broadcast. Mending masuk komunitas stand up. Dan terus kuliah jadi lo Tuntas. Tuntas sampai selesai. Tuntas sampai selesai. Cuman tidak membantu saya juga untuk masuk industri entertain juga enggak gitu. Tapi ada nggak yang lo pelajari yang kena gitu, yang nyambung gitu dari broadcasting? Ada paling sekarang kalau di konten kreatornya. Kalau misalnya saya membuat konten gitu. 3 point lighting kan ada ilmunya ini. Lampu tuh ada 3, jadi ada backfill sama satu lagi apa ya. Pokoknya ada 3 komponen lampu itu. Terus keterangan cahaya, terus settingan kamera sama editing kepake tuh untuk saya bikin konten. Tapi untuk menunjang stand up kayaknya sih tidak terlalu ya. Itu Mas Ali. Jadi saya punya sense komedi, bisa bikin orang ketawa, pengen masuk TV, nggak tahu caranya. Ada gabung komunitas lah, salah satu cara untuk saya meraih tujuan saya. Jadi lu sempat merasa salah jurusan ya? Iya. Saat iya. Tapi salah jurusannya kan banyak orang tuh yang merasa salah jurusan karena gue pikir ini tuh bisa, gue pikirnya jurusan ini tuh kayak tentang A gitu, ternyata isinya bukan gitu. Oke. Nah, kalau lu kayaknya lu sebenarnya udah tahu mau ngapain gitu. Tapi pas masuk kok ini beda sama yang apa namanya, sama yang gue pikir Iya, gitu. betul. Sama gitu juga. Tapi Betul. lu sendiri udah tahu mau ngapain gitu. Iya, betul. Oke. Gitu. Jadi pemahaman apa definisi broadcastingnya yang saya agak keliru. Oke. Tapi akhirnya tetap lu kelarin juga kan itu. Kelarin. Oh, di situ saya seneng tuh. Masa-masa kuliah tuh kan ada, kan broadcast tuh penyiaran ya. Jadi berhubungan dengan news anchor, reporter, bikin film. Saya tampil paling depan itu. Jadi itunya saya ada, caper-capernya saya ada, Mas. Gitu. Cuman komedinya saat itu belum. Jadi lebih lu manfaatin untuk elemen-elemen lainnya lah gitu ya. Iya, betul. Karena beda nggak sih man, ya bayangan gue beda, tapi kan gue pengen tahu dari perspektif lo, kayak ketika lo ngejokes di tongkrongan sama orang yang lo udah kenal, betul. Kan, sama ketika lo pertama kali ke orang yang totally new, gitu. Yang mereka nggak tahu lo siapa, saat awal-awal gitu kan. Nah, bayangan gue pasti ada fear-nya juga kan, ada rasa takutnya juga. Betul. Lo ada seperti apa rasa takutnya itu dan seberapa besar gitu, dan gimana lo menghadapinya gitu? Ya, ini saya alami dulu, Mas. Waktu di tongkrongan saya kan lucu banget nih. Tapi karena teman-teman saya tahu karakter saya, jadi saya lucu. Masalahnya begitu saya masuk komunitas tadi, open mic pertama kali, itu saya nggak lucu. Bukan cuma pada saat open mic sekali itu, Mas. Selama 1,5 tahun saya tidak lucu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak pada dengar. Terus punchline nggak kena, main handphone penonton. Karena terjadi perbedaan di situ. Nah, yang membuat beda adalah ketika kita tampil di hadapan orang yang nggak kita kenal, kita tuh harus kenalan dulu sama mereka. Gimana cara kenalannya? Dengan sebuah jokes. Makanya di opening selalu kenalin nama saya Dani Beler, saya ini orang ini, saya ini backgroundnya ini, tapi berupa komedi. Biar orang tuh ada kedekatan. Tuh lucu tuh. Nah, awal-awal tuh saya nggak pernah dapet itu. Jadi setelah saya tahu ilmunya cara dapetin atensi penonton, cara bikin 30 detik pertama jadi lucu, baru saya pelajari. Nah, setelah 1,5 tahun baru dapat. 1,5 tahun kan lumayan lama juga, lama ya, untuk
lu sempat kayak sebenarnya gue lucu nggak sih kayak Betul. penyanyian gue lucu cuma di tongkrongan doang gitu. Ada nggak sih pikiran-pikiran kayak begitu? Iya, bukan ada, itu selama satu tahun setengah tuh menghantui itu, Mas. Kayak benar nggak sih jalan yang gue ambil tuh gitu. Tapi lagi-lagi ya, suportif di komunitas tuh membuat saya merasa yakin. Masalahnya yang nggak lucu bukan saya doang. Oke. Menderita kalau bersama-sama itu Yes. jadi agak lebih sedikit. Betul, betul. Membagi rasanya jadi lebih enak nih kayak banyak santai aja gitu. Masalah di komunitas tuh ada plus minusnya gitu. Ada contoh bagus, ada contoh buruk gitu. Contoh bagusnya senior yang udah lucu. Artinya kalau kita kerja keras, ngelatih dengan benar akan jadi seperti dia. Tapi ada senior yang ini udah lama di komunitas gini-gini aja nih. Gue nggak mau kayak dia. Jadi kita berada di tengah-tengah sumbu X ini. Jadi bikin kita nggak bisa diem gitu, harus bergerak gitu. Bayangan gue nih, mungkin gue salah tapi kalau salah tolong Boleh. koreksi ya. Ini kan sebetulnya momen-momen seperti itu tuh untuk orang yang udah tahu mereka pengen ngapain gitu ya. Tapi, Momen-momen seperti apa? momen-momen tadi kayak ragu atau belum ada dapat breakthrough Oh, gitu, belum iya. ke sana gitu. Betul, betul. Terus mulai merasa stuck, mulai merasa ragu apa Yes. gitu. Itu baik dalam konteks stand up atau orang yang berkarir dalam bidang apapun mungkin ada yang mengalami momen-momen seperti itu gitu Betul. kan. Nah, lu di situ kan lu tadi lu bilang di komunitas tuh bagusnya ada yang positifnya lu bisa belajar dari mereka yang udah berhasil, tapi juga ada yang stuck gitu-gitu aja Betul. lama gitu. Betul. Dan jadi kita juga bisa belajar dari ketidakberhasilan Yes. seseorang juga gitu kan. Yes. Nah, dari mereka yang ya relatif masih stuck terus udah lama itu, apa yang lu pelajari, men? Apa yang membuat mereka stuck terus biasanya? Nah itu tujuan ternyata. Selama ini yang si senior yang mandek itu secara progres, mungkin kita melihat dari luar bahwa dia senang stand up. Ternyata pas saya tanya, jawaban dia tentang stand up comedy tidak menunjukkan bahwa dia sesuka itu. Misalnya gimana tuh? Misalkan, kenapa gabung stand up comedy? Ya karena gue suka bercerita, gue suka bikin orang ketawa, gue suka nulis materi. Pada kejadiannya, setiap minggu kita open mic, dia tidak menunjukkan itu. Dia tidak bercerita, dia lebih milih MC, dia jarang bikin materi, dan dia jarang membuat orang ketawa. Artinya kan, hal-hal yang dilakuin ini selama bertahun-tahun tuh tidak dia lakukan. Berarti dia nggak cinta-cinta banget. Ditambah, saya tanya tujuannya apa di komunitas lama-lama. Yang awalnya pengen jadi stand up comedian, sekarang jadi berubah. Yang penting ada temen deh. Nah, artinya tujuan itu terbentur ketika ada halangan. Nah, halangan ini tidak diselesaikan oleh dia. Jadi tujuannya jadi berbelok malah. Betul. Mungkin tanpa dia sadari juga jangan-jangan. Betul, mungkin ya. Jadi saya nangkapnya kayak, oh ternyata orang bisa berubah ya setelah melihat situasi dan keadaan gitu. Nah berarti saya harus magehin tuh apa berarti ya? Memijakan kaki lebih jelas lagi. Saya di sini mau ngapain? Jangan sampai saya berlama-lama di komunitas nggak ada hasilnya. Nah itu yang saya dapat pelajaran dari teman-teman yang tadi kita obrolin. Ya. Menarik. Dan itu waktu lu masih kuliah juga tuh? Iya, iya. Bener nggak kalau gue bilang gini bahwa jadi itu masih belum ada pressure tekanan yang cukup besar lah paling tidak dalam konteks finansial. Oh saya, lo betul. Iya, sangat betul. Oke. Dan itu cukup membantu bayangan gue. Karena mungkin ada orang lain yang situasinya dia setiap orang punya permasalahan masing-masing lah ya. Betul. Masing-masing lah ya, tantangan masing-masing. Tapi lo bahkan setelah lo lulus pun kan juga nggak langsung sukses sekarang juga nih. Enggak. Ya kan? Kan nggak langsung job mengalir kayak hujan belakangan ini deras banget mulu gitu. Enggak. Nah sekarang masuk ke fase itu ada nggak masih ada nggak rasa-rasa ragu karena sekarang udah ada pressure tambahan nih soal finansial gitu misalnya tanggung jawab finansial gitu. Ada jelas. Apalagi kan saya udah nggak sendiri sekarang. Mas. Iya. Ada anak istri. Jadi mau nggak mau nggak ada tujuan lain. Nah ini ternyata Mas, saya juga mau nanya ya ke Mas Ali. Ketika kita menganggap bahwa satu-satunya jalan ini adalah cara kita menempuh hidup, apakah kita sadari atau karena tekanan dari situasi? Yang sampai kita bilang, enggak gue emang ini dah tujuan hidup gue. Jadi gue wawancara, oke. Nggak apa-apa sih bagian. Kalau pendapat gue ya. Ya.
Kalau gue melihat tujuan itu soalnya dari tujuan hidup itu berbeda dengan goals. Gitu. Bedanya apa? Sederhananya. Jadi kalau goals itu soal target kan, apa yang mau dicapai. Oh, oke. Gitu. Sedangkan tujuan hidup itu sesuatu yang dijalani. Jadi kayak misalnya nih, contoh, misalnya kalau gue, tujuan hidup gue adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Cara gue menjalani itu bisa bermacam-macam. Oke. Bisa gue nulis, bisa gue bikin konten apa Betul. di Bisa YouTube, siar. sosial media gitu kan. Gue bisa bikin trading, gue bisa coaching, gue bisa membangun macam-macam lah caranya gitu kan. Nah, atau misalnya gue ingin bikin hidup orang lebih bahagia gitu, orang bisa tawa dan lebih bahagia gitu. Caranya bisa jadi stand up comedy. Stand up comedian pun juga sebetulnya kan nggak cuman sekedar, apalagi zaman sekarang nggak cuman stand up aja kan, tapi dia bikin konten juga, dia juga konten creator juga. Betul. Jadi itu yang dijalani. Jadi fokusnya bukan pada goalsnya. Jadi goalsnya bukan nggak penting ya, goals tetap penting. Tapi yang payung besarnya adalah apa yang mau dijalani. Fokusnya adalah dampaknya apa sih yang mau yang dihasilkan. Itu sih tujuan itu. Iya sih, jadi dampak yang mau dihasilkan itu apa sih? Lu mau menghasilkan dampak apa? Nah, kemudian soal caranya, profesi itu kan cara sebenarnya. Betul, metodenya. Metodenya kan mau, dan nggak harus satu, mau satu boleh, mau lebih boleh gitu kan. Dan di tengah jalan mau ganti juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi dan tetap penting untuk bikin goals, tapi goalsnya itu diturunkan dari tujuan yang mau dijalani tadi, dari dampak tadi. Oke, berarti masalah impact-nya ya. Nah, jadi kayak gue misalnya tadi tujuan gue seperti itu, oke, bisa buat goals. Gue ingin mempermudah sekian banyak orang. Ya. Gitu. Ada misalnya 10.000 orang misalnya, itu kan goals sendiri kan. Atau ingin melakukan ini di sekian banyak kota atau sekian banyak negara, atau ingin menjalani ini, memberikan dampak lewat tulisan. Jadi gue punya goals publish buku, macam-macam lah cara nanti. Oke. Tapi itu adalah turunan dari si dampak yang mau dihasilkan. Oke, saya nangkap berarti. Gitu. Ya. Kalau visi itu berarti tujuan apa goals? Karena kalau misi caranya, metodenya kan. Nah, gue nggak mau terjebak di istilah. Karena secara definisi ada yang bilang visi itu A, misi itu B, ada yang bilang visi itu B, misi itu A. Jadi esensinya yang penting buat gue. Yes. Jadi yang penting terlepas dari istilah yang mau dipakai apa, dampak yang mau dihasilkan apa, gue sih menyebutnya itu sebagai misinya, panggilannya gitu kan. Oke. Nah, tapi cara menjalani si panggilan itu bisa berbeda-beda dan bahkan bisa berubah di tengah jalan. Kita menemukan cara yang lebih efisien dan lebih efektif, ya nggak apa-apa. Bisa kita ubah, bisa kita tambah. Why not gitu. Oke, menarik tuh. Itu juga yang jadi alasan saya tadi kenapa sekarang ada tekanan atau pressure masalah finansial, karena saya udah punya anak dan istri. Terus saya tuh selalu merasa bahwa pilihan yang saya ambil ini karena memang saya pilih, bukan karena situasi. Gitu, karena nggak ada pilihan lain aja, makanya gue ambil ini gitu. Ya, paham. Nah, saya tuh masih menimbang-nimbang apakah benar ini pilihan yang saya ambil, apa saya memilih ini karena situasi, gitu. Karena faktor apa, misalnya dari keluarga tadi misalnya. Betul. Atau contohnya adalah kalau misalkan Dani Beller dikasih duit 2M, keluarga makmur, masih tetap nggak nih stand up-nya jalan? Nah, saya lagi mencoba memilah tuh apakah ini beneran yang saya pilih atau saya memilih ini karena situasi. Itu sih. Kalau gue tanya sama lu, atau nggak pertanyaan lu sendiri tadi itu, jawabannya apakah sudah bisa lu jawab? Jujur, ini posisi saya dilematis sebenarnya. Oke. Saya antara dua itu, tapi sejauh ini ya, yang saya rasa ini pilihan yang saya ambil. Karena indikasinya tuh, saya pernah untuk berhenti ini karena istri bilang dan orang tua bilang, udahlah cari yang realistis aja kerja mah. Tuh. Saya hampir berhenti tuh. Saya hampir menjadikan stand up comedy ini sebagai sampingan, bukan yang utama. Jadi saya hidup semasa bapak saya kan stroke ya. Jadi biaya hidup dari pensiunan, terus udah gitu saya harus kerja dulu tuh, habis SMA kerja, habis itu baru kuliah pakai duit stand up comedy, dapat job 300.000, dapat job 500.000, itu saya kumpulin segala macam. Nah, jadi saya
berat banget menjalani ini, sementara ada komitmen saya pacaran. Sementara kan si perempuan pasti melihat masa depan yang sedikit agak cerah dong. Masa lu mau gambling bawa gue gitu kan. Nah, dalam hal lain, ibu saya pun berkata seperti itu. Mama udah pernah ngalamin ini. Ini kayaknya nggak jangka panjang. Nggak langkah strategis ini. Mending kamu cut dari sekarang sebelum kamu nanti muternya lebih jauh. Itu saya gini mas, saya ngerasa apakah ini orang-orang tidak support saya gitu, selalu menyalahkan orang lain dan hal luar. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa kalaupun saya ambil apapun resikonya, saya yang terima. Nggak jadi nikah, biarin. Orang tua sebel sama saya, biarin. Akhirnya ini yang tetap saya ambil dan kekeh dan sampai titik ini. Saya punya anak, punya istri, punya rumah, punya kendaraan. Itu sih. Gue pernah bilang begini, sudah diajarin ke gue, cuman terus gue simpulkan lah sendiri gitu ya. Lebih baik menjalani hidup yang kita pahami meskipun orang lain belum tentu paham, ketimbang menjalani hidup yang orang lain paham tapi kita nggak paham. Bagus itu. Karena gue juga ngalamin begitu dalam konteks yang berbeda kan, kalau dalam konteks komedi, gue dalam konteks kayak fokus mempermudah orang untuk menemukan tujuan hidup apa gitu, ngapain gitu, kan buat orang nggak jelas itu kan, ngawang gitu kan. Oke. Betul. Bisa jadi penghasilan yang stabil apa itu kayak gitu, dan memang untuk for quite some time lah itu ya nggak jelas memang. Betul. Gitu. Tapi menarik tadi ketika lu bilang begitu, jadi meskipun lu sempat ada dilema atau mungkin bahkan sedang pun gitu ya. Tapi mungkin gue salah, tapi kalau gue ngelihat dari bagaimana lu bercerita sejauh ini pun kayaknya kalau lu tinggal, lu juga nggak akan tenang karena itu akan tetap manggil lu juga. Oh, si stand up-nya? Iya. Betul mas. Iya. Itu calling tuh begitu. Betul. Itu kali ya panggilan jiwa tuh ya. Calling itu tuh jadi akan terus manggil lu gitu. Dan memang ya tadi setiap orang punya tantangan masing-masing dalam memenuhi callingnya itu ya Pak. Tetapi gue juga ngelihat gini, gue jadi share sedikit nggak akhirnya? Boleh. Calling itu juga, jadi tujuan hidup itu tetap ada tanggung jawab utama didahulukan gitu. Dalam hal ini prioritas berarti. Keluarga gitu. Nah, jadi kalau misalnya terkadang kita bisa aja ada penyesuaian dalam cara kita menjalani tujuan kita gitu ya. Karena faktor-faktor tertentu, faktor keluarga, faktor macam-macam lah gitu, faktor kesehatan, bisa macam-macam lah. Betul. Gitu. Tetapi ya, and that's okay gitu. Tapi tetap kita menjalaninya mungkin skalanya jadi agak sedikit berbeda atau apa-apa. Tapi itu habis itu kembali lagi. Jadi makanya tadi pentingnya punya goals yang berhubungan sama si dampak yang udah tadi. Karena akan lari ke situ nantinya. Iya. Mungkin karena kondisi sekarang seperti ini, mungkin goalsnya seperti apa gitu kan. Sekarang udah lebih lancar, goalsnya pasti akan berbeda gitu kan. Betul. Nangkep saya nih. Gitu. Nah jadi kalau gue sih ngeliatnya it's your calling juga gitu. Karena tadi gue makanya mungkin gue bilang gue mungkin salah, tapi kayaknya lu nggak akan nyaman, nggak akan tenang kalau lu tinggal bener-bener. Betul. Karena akan terus what if kan. Betul. Masalahnya pernah saya coba itu mas. Iya. Ibu saya kan, bapak saya pensiunan PNS kehutanan tuh Manggala. Jadi dia tuh pernah berusaha memasukkan saya ke dalam si bagian instansi itu. Nggak apa-apa, kamu jadi anak bawang aja dulu, jadi kayak honorer. Berangkat saya dari Bogor ke Manggala, Jakarta, naik bus subuh-subuh. Sampainya di sana, saya ada meja khusus. Ini tolong print ya, oke siap. Ini tolong cetak ya, oke. Ini hektar ya, segala macam. Pulang dari kantor ke rumah tuh saya ngerasa, ngapain saya tadi ya gitu. Bukannya mendiskreditkan pekerjaan, tapi saya ngerasa kayaknya kalau peran itu diambil oleh orang lain, itu nggak ada bedanya juga gitu. Jadi mending yang lain aja, karena ini bukan tujuan saya. Akhirnya saat itu saya bilang ke ibu saya, besok saya nggak mau sana lagi. Gitu. Kenapa ya mas? Kenapa orang tua tuh selalu mengarahkan anak kepada titik ideal yang menurut mereka ideal?
ini menurut gue ya, menurut gue karena sayang, tapi Bentuk kan, sayang. iya, maksud gue sayang itu kan bentuknya bisa macam-macam ya. Ada orang yang karena dia sayang dia men-challenge anaknya, ada yang betul. karena sayang dia memprotek anaknya, Betul. yang kadang bisa juga overprotective, Yes. atau yang men-challenge juga kadang juga bisa kebablasan juga, gitu kan. Semuanya bisa ada ekstrim kanan kiri lah gitu ya. Betul. Nah, tetapi kalau menurut gue sih, jadi itu adalah bentuk ekspresi kasih sayang. Nah, tetapi kan ya orang tua kita, termasuk kita sendiri sebagai orang tua saat ini gitu terhadap anak kita nanti ke depan gitu kan saat udah besar, kita pasti punya keterbatasan terkait pengetahuan kita, terkait pengalaman kita. Mungkin juga ada trauma kita di masa lalu yang mempengaruhi cara kita berpikir, dan itu bisa terasa oleh anak kita gitu. Meskipun anak kita belum tahu kita punya trauma apa, jangan-jangan kita sendiri nggak tahu juga gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya itu bentuk ekspresi kasih sayang menurut gue. Ketika kita mencoba melihatnya dari kacamata itu, kita jadi wah gila, kok sampai ngelarang itu ya gitu misalnya gitu. Itu berarti sampai segitu pedulinya dia ya gitu. Nah, cuman angle-nya, kacamatanya beda gitu. Kacamatanya aja yang dipakai untuk melihat berbeda. Nah, menurut gue kita sih yang lebih punya tanggung jawab untuk, kalau gue ngambil kata-kata Coki tuh, nah kita nggak bisa memaksa orang tua kita untuk bisa melihat seperti kita. Kita yang mencoba, kita yang harus lebih proaktif untuk melihat itu. Kita yang mencoba melihat dari kacamata dia, dan kita yang menjembatani gitu. Kita memaksa mereka untuk melihat seperti, harus langsung bisa melihat seperti kita. Gitu. Bener, gue inget dari Coki itu bilang, apalagi di zaman orang tua kita belum ada informasi sosial media seperti sekarang. Soal mental health itu belum seperti sekarang awareness-nya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi itu sih kalau gue bilang. Jadi tapi kalau gue ngeliatnya sih it's love gitu sebenarnya. Berarti itu bentuk cinta mereka. Iya, kalau gue melihatnya begitu. Tapi seringkali terjadi masalah tuh karena cara menyikapinya mungkin ya. Ya. Dari kitanya menyikapinya kayak apaan sih gitu. Nah, ya begitu kita nyikapin udah nggak enak gitu kan. Akan semakin sulit untuk mereka mau memahami. Oke, menutup peluang untuk memahami. Iya. Berarti langkah selanjutnya yes man dulu, iyain dulu. Nah itu gue nggak tahu, gue nggak bisa jawab. Kok jadi gue yang jawab? Kok jadi gue yang jawabin gini? Gue nggak bisa jawab karena menurut gue tergantung situasinya gitu. Oh ya. Tetapi intinya adalah pintar-pintar kita juga ngambil latih orang tua kita juga gitu. Karena sebetulnya cara berbakti sama orang tua kan ada sangat banyak. Oh iya, betul. Sepakat kalau itu. Kita menunjukkan kepedulian kita, perhatian kita semua itu ya kita ngambil latih orang tua kita, lama-lama juga mudah-mudahan ngobrol jadi lebih enak. Mudah-mudahan ntar lama-lama dia lebih mau mencoba memahami juga gitu. Dan kita juga meng-acknowledge bahwa kita tuh paham kenapa kok dia misalnya seperti itu. Aku paham kok kenapa kok karena ada khawatir kan, dan itu karena sayang. Jadi bahkan menyampaikan itu secara eksplisit itu juga membantu gitu. At least buat gue ya gitu. Iya sih, ada benar sih benar. Ya ujung-ujungnya komunikasi sih sebenarnya. Betul Mas. Broadcast. Betul. Menyiarkan. Ini kan menyiarkan perasaan kan. Itu sih. Gitu. Gantian gue nanya. Boleh dong. Lu datang ke sini jadi lu nanya gue. Nggak apa-apa sih, nggak apa. Cuma maksud gue gue mau eksplor lebih jauh juga gitu. Boleh. Dan ini sebenarnya nyambung sih obrolan ini juga, kita bicara soal orang tua. Nyambung sama lu sekarang juga sebagai ayah, anak lu sekarang umur 3 tahun nih kalau gue. Iya, perempuan. Anak gue juga mau masuk 3 tahun insya Allah nih. Nah, dan lu mengangkat tema parenting lah gitu kan. Iya. Dan Danny Blues itu kan playstand dari Baby Blues kan. Danny Beller yang Baby Blues. Nah, ya artinya elunya yang mengalami blues juga, masa-masa blue juga gitu. Betul, itu. Nah, apakah ini fokus ke parenting secara umum atau lu sebagai ayah saja atau apa sih? Ini akan berkutat banyak di masalah pernikahan dan pola asuh. Fenomena lain seperti politik atau sosial itu akan menjadi bagian tambahan aja. Tapi core dasarnya adalah bagaimana kita bahas tentang pernikahan dan
pola asuh. Kenapa seperti itu? Karena yang saya alami adalah blues kan, mommy blues atau ibu kena baby blues gitu kan, terjadi karena perubahan hormon yang signifikan kan. Akhirnya outputnya jadi stres, cemas berlebih, segala macam gitu. Nah, saya tuh mau ngasih tahu bahwa nggak cuma ibu sebenarnya, ayah juga ngerasain. Cuman kan beda sikapnya nih. Kalau perempuan kan bisa diutarakan, laki-laki tuh enggak. Nah, ini imbasnya jadi efek domino gitu. Sebenarnya yang paling butuh konseling adalah si laki-laki sebenarnya. Makanya kan ada istilah laki-laki tidak bercerita, Mas. Ya kan, tidak bercerita meledak ntar lama-lama. Banyak kasusnya seperti itu. Setelah saya pelajari ya, gitu. Nah, pernikahan kan intinya menyatukan dua hati, Mas. Begitu udah nikah, kita banyak hati-hatinya jadinya. Iya enggak? Karena ada dua hati, jadi hati-hati. Iya, ya kan mau ngelakuin ini, enggak ada. Ini, ntar inilah, jadi hati-hati. Ini masalah di situnya. Nah, saya tuh mau ngenalin ke teman-teman semua yang nanti nonton gitu, bahwa adaptasi adalah bentuk yang paling harus kita jalani seumur hidup dengan pasangan. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat di pacaran, di nikah beda lagi. Dan gimana cara menyikapi satu sama lain. Terus muncul suatu sosok anak. Ini aja kita belum beres nih berdua. Udah muncul satu anak. Gimana ini ke sini? Nah, intinya itu. Blues tentang ayah sama pernikahan yang sulitnya beradaptasi. Ini dan itu kayaknya secara topik logikanya hampir semua orang bisa relate. Merasakan, betul. Ya. Betul. Dan mengemas itu sebagai komedi itu juga sangat-sangat seksi itu. Iya, seksi. Karena sebagai topik itu secara umum itu relatable tadi kan. Betul. Apakah lu ingin karena gue tahu ada komika-komika yang ya udah gue tuh mau ngejokes biar orang ketawa selesai gitu lah. Ada yang emang ada pesan yang mau disampaikan juga gitu. Nah, lu tuh ada kecenderungan ke salah satunya nggak? Harapannya sih itu yang kedua sebenarnya, Mas. Cuman kan kalau kita sampein eksplisit, lu penonton gua bakal dapat sesuatu, akan timbul ekspektasi di benak penonton. Iya, paham. Begitu saya masuk ternyata materinya, mana nggak ada yang gua bawa pulang. Jadi ya oke. Jadi lucu udah pasti, tapi usaha saya untuk menyampaikan sebuah pesan itu ada. Karena terkadang begini juga, men. Terus ketika gue jadi menambah beban lo sekarang dengan penonton. Iya. Nah, tapi ya kan kita punya pemikiran kita juga pasti kan. Ya, tapi terkadang gue bukan komika gitu. Ya kalian gitu ya sebagai komika kan sebetulnya kan intinya kan adalah buat jokes nih, buat orang tertawa gitu kan. Nah, dengan begitu terbatasnya pengetahuan gue tentang komedi gitu ya. Tapi sedikit yang gue ketahui kan komedi itu kan dan tragedi itu adalah dua sisi koin yang sama gitu. Nah, gue pernah bilang kita kalau nonton Mr. Bean aja kalau misalnya nggak dikasih musik-musik yang agak lucu itu belum tentu lucu atau kalau saat itu terjadi sama kita nggak bakal ketawa gitu kan paling kan gitu deh. Mr. Bean mukanya masih bisa bikin ketawa sih cuma kalau terjadi sama kita so it's very tipis sekali batasan antara komedi dan tragedi. Nah, tetapi biasanya yang membuat itu jadi komedi membuat orang betul-betul ketawa biasanya ada unsur hiperbolanya sedikit, ada unsur kan komedi kan biasanya ada sesuatu yang kita bisa relate tapi kemudian ditarik sedikit nah, tapi terkadang orang yang nonton gitu apalagi konteksnya stand up gitu ya menganggap seringkali kayak kita omongin itu bohong. Enggak, itu pendapat kita 100% gitu loh. Bukan. Jadi diambil letter luck gitu loh. Iya, berarti sampel murni berarti ya. Iya, bukan karena kita lu sendiri ini it's just a joke gitu kan. Iya, betul. Kadang orang bisa take it so serious terus tersinggung dan seterusnya. Nah, lu ada pengalaman-pengalaman seperti itu dan kalau ada itu biasanya bagaimana sih agar orang yang belum sebegitu familiar sama komik stand up lah terutama agar juga bisa memahami bahwa this is jokes gitu. Oke. Pertama-tama saya harus ngasih pagar dulu bahwa kalau konteksnya stand up comedy special show berarti kan ini hajatnya saya.
Ya. Jadi orang yang datang, orang yang tahu saya. Orang yang datang, orang yang nonton karya saya. Nah, orang yang datang tahu karya saya, tahu dong candaan saya seperti apa. Jadi kalau misalkan pada saat di panggung itu ada yang tersinggung, tentu dia sendiri yang memilih untuk tersinggung. Karena logikanya, kalau lu tersinggung sama omongan gue, ngapain lu dateng? Gitu kan, itu satu. Yang kedua adalah, saya selalu ngerasa bahwa ketika ada orang yang tersinggung, berarti jokesnya tidak lebih dominan daripada opininya. Jadi jokesnya Tidak lebih dominan daripada si opini atau sudut pandangnya. Misal kita ngejokes tentang apa ya? Orang gendut misalkan. Kita ambil contoh aja, kita ngejokes tentang orang gendut. Kalau yang lebih kerasa adalah si objek orang gendutnya dibanding punchline-nya, berarti memang salah si komiknya. Kenapa tapi tidak? yang kerasakan oleh Penonton. overall ya, kita bicara Iya. orang per orang ya. Iya betul. Oke. Penonton kayak ngerasa kayaknya terlalu sadis deh gitu. Kayaknya terlalu jahat deh. Berarti memang kadar komedinya tidak melebihi dari kadar sudut pandangnya. Oke. Nah yang cakep itu adalah ketika komedinya lebih unggul daripada opininya. Orang ngerti nih opininya apa, tapi komedinya lucu banget. Kayak jokesnya Chris Rock kan tentang bullying seperti itu. Di saat orang lain gak setuju sama bully terhadap anak, dia malah menyetujui. Karena dia kulit hitam kan. Akhirnya yang dia lakuin adalah dia prepare sebelum anaknya berangkat sekolah. Ini saya kasih uang, ini kalau dipalak, ini kalau di... Jadi kan itu opini yang bener sih gitu. Tapi lucunya lebih inget gitu. Iya. Dan ya ada relatable juga, orang Betul. banyak yang pernah ngalamin atau apa gitu. Gitu. Kayaknya nggak 100% mutlak itu benar gitu. Iya. Tapi gue juga nggak bisa bilang itu nggak lucu. Itu poinnya. Ya. Nah saya sih sejauh ini, alhamdulillahnya mas, belum pernah sampai di titik ada orang nyamperin untuk komplain masalah materi. Paling di konten-konten doang saya tuh. Kemarin lagi rame gara-gara kebijakan anak bandel dibawa ke wara. Ya. Itu jujur saya diserah untuk untuk pertama kalinya. Cuman kan itu konteksnya bukan stand up kan, jadi menurut saya fair-fair aja gitu. Tapi kalau untuk stand up komedi sih aman-aman aja, nggak ada yang tersinggung mana. Karena filternya ada di saya. Saya tahu batas mana yang layak untuk dikonsumsi umum, layak yang dikonsumsi pribadi gitu. Lu tadi lu bilang kayak konten di Instagram, kan lu juga ada YouTube juga gitu kan. Betul. Lu melihat diri lu, meskipun kalau kembali ke tadi dampak yang mau dihasilkan tadi gitu kan. Ya lu sebagai stand up comedian, lu sebagai let's say YouTuber, lu sebagai content creator yang di luar YouTube juga gitu. Kalau gue tanya lagi nyambung ke dampak tadi, sebetulnya aim lu apa? Apa sih yang dampak yang ingin lu hasilkan dari lu berkarir gitu? Itu mas, yang sampai saat ini saya masih belum bisa jawab. Terakhir kali saya ditanya ini, ada orang nanya, tujuan lu hidup ini apa? Dalam hidup ini bermanfaat untuk sekeliling. Kalau cuma bermanfaat, tukang parkir juga bermanfaat. Iya. Tukang sapu jalan juga bermanfaat. Saya mau bermanfaat lewat jalur komedi. Menghibur, bikin orang ketawa. Badut juga bermanfaat. Ini juga bermanfaat. Jujur saya bingung itu mas. Tapi kalau kayak jawaban seperti itu, sama kayak misalnya begini. Mungkin ada dua orang yang punya tujuannya membuat orang terhibur gitu ya. Tapi yang satu menjalani sebagai stand up comedy, satu misalnya kayak Walt Disney gitu, membuat wahana, membuat sama-sama membuat orang terhibur. Dan biasanya, meskipun nggak selalu, tapi biasanya ada kaitannya sama bakatnya dia apa, passionnya dia apa gitu. Sehingga cara dia menuju ke dampak itu bisa berbeda. Oh iya betul. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau tadi ada yang bilang sama lo, ya badut juga buat orang terhibur. Ya, tapi bakat gue bukan di situ. Bakat gue bercerita, gitu. Sehingga gue menujunya dengan jalan ini. Oke. Gitu. Dan passion gue juga lewat storytelling gitu kan. Iya. Sedangkan badut mungkin Visual. gitu. Sehingga dia ngejalanin dengan cara seperti sama kayak tadi.
kita gitu misalnya Chris Rock dengan cara stand up, Walt Disney dengan cara building a business gitu kan. Nah, benar juga ya. Karena nyambungnya sama ya talent dia di mana, passion dia di mana gitu kan. Sehingga cara dia menuju dampaknya itu bisa jalurnya bisa berbeda. Berbeda, betul. Itu sih Mas kalau saya, nggak tahu kalau Mas Ali nangkepnya gimana. Iya. Pengen bermanfaat untuk diri sendiri dan sekeliling. Tapi itu kan masih umum ya skupnya. Bener, bermanfaatnya bisa macam-macam itu benar. Ya, Lu apa bermanfaatnya benar. gitu kan? Iya. Menghibur apa tadi lu bilang itu? Iya, menghibur, bikin orang yang tadi sedih jadi Oke. bahagia, gembira gitu. Oke. Sebatas itu tuh. Ya, Saya nggak tahu fungsi saya yang lain di muka bumi ini atau sebenarnya. dan menurut gue that's it sih. Kalau dari lu ceritain ya, Iya. menurut gue kan lu yang lebih paham gitu. Betul. Lu yang hidup gitu kan, bukan gue. Betul. Cukup ya segitu ya, maksudnya nggak apa-apa ya. Menurut gue itu clear. Iya. Soal cara mah bisa macam-macam. Iya benar. Setuju saya. Cara bisa macam-macam dan nanti bisa berubah. Iya, betul. Tidak menutup kemungkinan lah gitu. Maksudnya bisa sama bisa berubah gitu kan. Betul. You don't know gitu kan. Betul. Ya, itu paling M saya tuh. Itu siapa tahu lu bisa bikin AI yang Materi stand up. bukan materi stand up. Jadi AI yang lu train jadi orang bisa ngobrol sama lo. Cakep tuh. Bisa tuh Mas ya? Iya, bisa. Menarik tuh. Bikin AI yang lu train jadi orang kayak pengen ngobrol. Iya, kayak klon saya ya. Iya. Ih, benar juga Mas Ali. Tapi ribet ah. Tapi AI kan nggak ada nyawanya Mas. Nggak ada nyawanya. Emosi ada nggak sih AI itu? Yang nggak, gue pengetahuan gue juga terbatas. Tapi sejauh yang gue tahu sih kayaknya belum sampai emosi. Tapi style. Iya kalau style ya. Style personality itu bisa. Tapi di train ya. Iya di train dulu kan. Bisa. Karena itu project nanti lah itu. Iya, memahami cara berpikir kita, gitu. Lu jejelin materi-materi lo. Terus dia sampein ke orang-orang lain, udah benar. Dakwah lewat jalur robot itu udah keren itu. Jadi aslinya terhibur semakin ya. Ini jalur itu. Itu jalur, ini masalah cara tadi ya. Dan nggak harus menggantikan yang satu lagi, yang ada tetap jalan. Tetap jalan. Iya. Itu mungkin jawaban saya tuh, Mas Ali. Anyway, jadi kembali ke Daddy Blues dong. Yeah. Kembali ke Daddy Blues sekarang. Yeah. Jadi fokusnya lebih tadi ke pernikahan dan parenting gitu. Apa sih men? Tanpa bukan spoiler gitu kan, tapi bermula apa kayak lo akhirnya memilih dari begitu banyak topik yang mungkin bisa diangkat gitu ya. Tapi lo mungkin itu yang paling meresahkan kah atau apa gitu? Iya, karena ini perubahan fase hidup yang saat ini mungkin saya rasakan. Menikah dan punya anak ini. Dan kebetulan jalannya tidak selalu mulus. Kayak ada aja hal-hal yang ini kayaknya bikin materi oke deh gitu. Entah disengaja atau enggak ya. Kayaknya tapi kejadian begitu terjadi tuh kayak ini oke juga nih gitu. Nah, jadi alasan kenapa saya pembahasannya ini tentang blues-bluesan dan parenting pernikahan ini karena fase hidup saya lagi di sini dan saya mau mencoba ngasih sesuatu tentang apa yang saya rasakan. Nggak banyak tahu Mas stand up comedian yang bahas parenting dan pernikahan. Yang nikah banyak, yang punya anak banyak. Tapi begitu stand up jarang yang ada pembahasan begini. Kenapa menurut lo kayak begitu? Karena mereka nggak terlalu resah mungkin sama keluarganya. kan sumber materi kan dari keresahan Mas. Iya. Artinya kalau dia tidak menjadikan istrinya keresahan berarti nggak resah-resah banget. Atau nggak berani untuk menyampaikan. Bisa jadi yang kedua. Resah tapi nggak berani. Kan bener gak sih men? Ada yang bilang hidupnya komika atau komedian tuh dia ya semua itu komika itu melihat berbagai macam kejadian itu selalu dari angle lucunya gitu, berusaha paling tidak. Betul. Gitu. Saya setuju itu. Jadi ada apapun itu kayak ini lucu di mana gitu kayak gitu. Saya setuju itu Mas. Iya. Itu insting kita sebagai manusia normal sudah tidak ada. Itu sudah tidak ada. Kita melihat sesuatu pasti dari angle yang berbeda. Apa contohnya ya? Ngelihat apa ya fenomenanya ya? Misalkan ada
Oh, Dewi Persik kemarin tuh yang nyanyi tentang lagu Ambon Pica-Pica gitu. Ya. Itu kan orang pada ngehujat semua kan gitu. Nah, kita tuh berusaha melihat ini gimana ya angle-nya supaya lucu gitu. Terus pasti keluar tuh, ya wajar lah dia ngelakuin kesalahan, namanya juga DP gitu. Belum ngangsurnya gitu-gitu. Kayak itunya tuh, kayak gitu-gitunya Mas. Jadi apapun, bahkan di titik maaf ya, orang yang berkebutuhan khusus atau orang yang di bawah kita tuh kadang-kadang ada sisi jahatnya. Di bawah kita maksudnya gimana? Ya kayak gelandangan, pengamen, secara ekonomi gitu, bukan secara manusia. Kita ngeliatnya pasti ada sisi jahatnya. Cuman bedanya kan kalau saya mah ada apa namanya, it super ego kan. Nah saya tuh berhenti di it. Nah kalau yang lain tuh sampai ke ego keluar diutarain jadi materi, saya sih enggak gitu. Nah tapi poin plusnya adalah kita selalu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Itu menarik tuh Mas. Iya, karena tuh ya kerjanya kan adalah nulis gitu, materi gitu kan. Betul. Dan mau nggak mau dari ya what's going on in the world gitu kan. Iya. Itu berusaha tuh. Benar. Dan tadi parenting ini sekarang menjadi salah satu yang lo angkat gitu ya. Dan beda nggak sih men kalau dari pengalaman lo gitu, sebagai ayah lah, sebagai orang tua gitu, ketika anak misalnya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kan juga masa pertumbuhan kan cepat tuh gitu kan. Betul. Nah, itu ada nggak sih perbedaan yang lo rasakan gitu? Ada Mas. Terutama newborn ya, dari newborn saya ngurus tuh kayak, waduh ini berat banget nih sumpah. Saya jadi ngerasa wajar banyak ibu-ibu stres. Karena newborn tuh kita dipaksa takluk kan sama si bayi ini. Komunikasi minim tapi kita harus mengerti. Itu kayak maunya dia apa nih. Nangis aja kan ada berbagai macam makna itu nangis tuh. Kalau dia berarti dia lapar. Kalau nangisnya lama berarti kesakitan. Kita itu Mas mikir, aduh ini pusing banget ya gitu. Belum perubahan pola tidur. Bayi kan bangunnya malam. Saya sering begadang. Harusnya udah biasa, tapi begadang fun dengan dengan begadang ngurus anak tuh beda. Itu yang membuat saya kayak rutinitasnya langsung dipatah saat itu juga. Nah itu susahnya. 1 tahun ada istilahnya tuh Mas, terrible apa horrible tuh. Terrible 2, terrible 3. Nah 1 tahun lagi lucu-lucunya. Tidak terlalu sulit dimengerti, tapi juga tidak terlalu memberontak dan punya perasaan. Jadi ya udah nurut sesuai kendali. 2 ke 3 Mas. Terrible 2, terrible 3 udah dikasih nyawa, penuh pikiran, bawel. Apapun ditanyain, itu. Kadang-kadang menanyakan konteks ketuhanan karena dia ngaji, kadang-kadang dia menanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Nah itulah fungsi orang tua tuh sebagai Google. Saya mau jawaban tuh dari saya dulu sebelum dia nyari ke orang lain. Tapi kadang ada pertanyaan yang anak lempar ke orang tua nggak bisa jawab. Ya kan Google pernah 404 Pak. Nggak selalu ini kan. Itu terrible-nya di situ tuh sebenarnya. Bagaimana kita mengatur perasaan dan emosi dia. Anak udah punya emosi tuh sedih tuh kadang saya tuh Mas. Dia udah nggak mau dicium sama saya sekarang. Ada rasa malu mungkin ya lawan jenis. Terus ada dia ngambek gitu ke kamar sendiri. Terus mau ngeyel sekarang, aku mau itu, pokoknya nggak mau yang lain gitu. Terus bagaimana kita mendiskusikan, wah itu loh, itu yang menyedot perhatian saya sebenarnya. Jadi ininya bentuk tantangannya berbeda. Bentuk tantangannya berbeda. Mungkin ada yang diuji di materi, di masalah finansial gitu. Ngurus anaknya nggak terlalu ribet sebenarnya, gampang-gampang aja. Tapi ekonominya nih, kebutuhannya kurang tercukupi. Ada yang di situ. Ada juga yang di masalah anaknya. Ekonomi udah cukup, ternyata anaknya yang susah dididik atau orang tuanya tidak bisa melakukan pendekatan dengan baik. Gitu. Nah, saya tuh lagi mencoba beberapa hal yang saya masukin ke pikiran saya untuk diimplementasikan.
Dan Itu. ini kayaknya ini sebagai tadi karena topiknya juga relate ke semua orang. Sebetulnya nggak cuma orang tua, termasuk yang mau jadi orang tua atau yang kita semua juga pernah jadi anak kan gitu Betul, kan, ya kan. betul. Jadi siapapun bisa relate insya Allah sama Betul. apa yang lu share juga nanti. Betul. Dan ini tadi di Bogor itu 4 kota ini selama berapa lama nih jadinya? Bandung tanggal 19 Juli, Jogja 28 Juli, Surabaya 9 Agustus, Bogor 13 September. Oh sampai September ya? Sampai September, Mas. Sampai September. Iya. Seru banget ini. Lokasi-lokasi juga udah. Kalau mau ini tiketnya ke Di danibeler.com. DANY N1 kan? N1 DANYBELER.com atau di bio Instagram saya tinggal diklik. Ini kan tadi ada kan lu bisa cek di bisa cek di description-nya juga. Kita masukin juga ke website juga sekalian gitu ya. Siap, terima kasih Mas Aldi. Sip. Karena Twitter insya Allah gue juga ya paling nggak yang paling deket Bogor lah gitu. Bogor boleh nanti September Mas Aldi. Siap. Kalau senggang, kalau nggak sibuk nih. Kita make time lah gitu lah. Kalau dicari waktu ntar nggak ketemu-ketemu. Kalau dibuat waktu ntar jadi ada. Betul, insya Allah. Udah benar kita ketemu. Terus men, gini sebelum kita tutup juga, gue pengen nanya juga. Ya pertanyaan sebetulnya gue suka tanya sama siapapun yang datang ke podcast kita. Gue suka nanya pertanyaan ini karena biasanya jawabannya cukup bervariasi gitu. Oke. Terkait rasa takut dan kegagalan. Gitu. Pandangan lu tentang rasa takut sama kegagalan tuh seperti apa gitu? Menghadapi rasa takut gitu ya, sama menghadapi kegagalan. Gitu. Menarik deh. Rasa takut dan kegagalan. Ya, menghadapi rasa takut sama menghadapi kegagalan lah gitu. Menurut saya, sepengalaman saya, rasa takut itu adalah sebuah pilihan yang diambil. Banyak yang berorientasi atau berpendapat takut itu adalah hasil. Kita melihat gelap, hasilnya takut. Kita ke hutan, hasilnya takut. Gitu. Artinya tujuan dibenturkan dengan sebuah kenyataan, hasilnya takut. Tapi menurut saya ketakutan itu adalah sebuah pilihan untuk mendukung apa yang dilakukan. Contohnya seperti ini. Saya takut keluar rumah karena saya takut dibully teman-teman saya. Artinya dia memilih untuk mengedepankan rasa takut untuk membenarkan apa yang dia lakukan dalam kamar. Jadi gue di kamar udah benar nih. Gue takut keluar kalau dibully. Itu sebagai pilihan tadi itu. Pilihan tuh. Menarik. Dan kalau kegagalan? Kegagalan menurut saya tidak ada sebenarnya Mas kegagalan. Kalau poin pribadi saya, dikatakan gagal ketika apa? Ketika contoh, kita gagal untuk menjadi sarjana. Tapi kan gagal di saat itu. Ada waktu lain untuk kita bisa ngeraih sarjana satu itu. Nah, bukankah si kegagalan ini merupakan sebuah proses yang harus ditempuh? Ya kan? Sederhananya kayak siapa yang bikin lampu, Mas? Thomas Edison. Thomas Alva Edison kan berapa puluh kali tuh katanya bikin lampu. Nah, kalau dia menganggap kegagalan adalah sebuah fase terpuruk, di ketiga udah berhenti. Gitu. Kalau misalkan dia mengamini kegagalan, berarti 99 kali dia gagal. Kalau 99 kali kegagalan, esensinya udah bukan gagal itu. Ya. Interesting. Jadi part dia, gue jadi teringat siapa si Ayu kalau nggak salah, Ayu Kartika Dewi, membedakan antara merasa gagal dengan orang gagal gitu. Menarik tuh. Apa tuh Mas? Dia bilang ya lu merasa gagal tuh bukan berarti lu orang yang gagal gitu. Lu kadang kita suka mencampur adukan, dia bilang bahwa saat kita merasa gagal kita terus seakan-akan memaknainya adalah gue orang yang gagal gitu. Padahal dua hal yang berbeda. Iya, artinya ya lu orang yang sedang mengalami kegagalan, bukan orang yang gagal. Orang yang sedang mengalami kegagalan. Kalau yang pertama tuh? Nggak, jadi dia tadi orang gagal tuh kan kayak udah final gitu kayaknya, kayak udah kelar gitu.
kayak seakan-akan permanen gitu kan. Mm-mm. Ini orang gagal dia gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau orang yang sedang mengalami kegagalan itu ya jadi kayak bukan sesuatu yang final, bukan sesuatu yang kayak fix gitu loh. Oh, Dan proses. ya tadi nyambung ke proses itu yang sedang mengalami. Jadi kayak mengingatkan gue sama saat dia bilang gitu. Iya benar ya. Menarik. Terus ada nggak men pertanyaan yang mungkin belum gue tanyain, tapi menurut lo sebetulnya penting untuk ditanya. Apa ya? Saya mau Mas Halim menanyakan kepada saya definisi kebahagiaan. Gue ada pertanyaan nih men. Boleh, apa nih? Ini lu nggak bakal nebak pertanyaan ini. Iya. Menurut lu, definisi kebahagiaan gagal lagi. Jadi apa menurut kalau menurut lu definisi kebahagiaan itu apa? Definisi kebahagiaan. Saya belum bisa menemukan, Mas. Apa itu kebahagiaan tuh? Jujur itu saya belum bisa menemukan. Ya kalau pakai parameter orang kan kebahagiaan macam-macam ya. Ada bersifat keluarga, uang, tahta, mungkin wanita, atau perasaan senang, atau rezeki dan lain-lain. Tapi saya ngerasa bukan itu kebahagiaan tuh. Artinya kalau kebahagiaan mudah diraih, akan cepat juga hilangnya. Gitu. Nah berarti kebahagiaan apa yang hakiki tuh? Saya juga nggak bisa jawab tuh. Kalau gitu gue follow up sama pertanyaannya. Apakah menurut lo kebahagiaan itu sesuatu yang perlu ditemukan? Nah, menarik nih. Apakah kebahagiaan perlu ditemukan? Kan tadi lo bilang saya belum menemukan. Emang itu perlu ditemukan? Gitu maksudnya pertanyaan gue gitu. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak sih, Mas. Enggak. Ya enggak? Nggak tahu gue nanya sama lo. Kalau enggak itu artinya gimana maksud lo? Jadi seandainya jawabannya adalah enggak, jadi biarkan kita hidup berjalan sesuai ritmenya. Ntar kalau kita ngerasain bahagia, ya udah rasain. Habis itu kalau dia hilang, ya udah hilang. menurut lo bisa nggak kita menciptakan rasa bahagia? Kan kebahagiaan itu rasa gitu kan? Menciptakan kebahagiaan. Menciptakan rasa bahagia itu kan jadi Menciptakan rasa bahagia. Tapi harus tahu dulu apa itu bahagianya. Baru kita menciptakan rasa yang kita udah sepakati di awal. karena kadang orang kan tadi ini nyambung ke definisi kebahagiaan, jadi agak panjang sedikit nggak apa tapi seru kan? Iya. Kan orang kadang punya definisi mereka masing-masing. Betul. Gitu. Termasuk definisi dalam arti begini, gue bahagia kalau gue dapat A, gue bahagia kalau gue ketemu B, gue bahagia kalau dia bilang C, gue bahagia kalau dia nggak melakukan D, gitu misalnya kan. Oh iya. Gue bahagia kalau ini terjadi sama gue, kalau itu nggak terjadi sama gue bahagia dan seterusnya. Tapi di sisi lain seperti akhirnya kita jadi membatasi diri kita sendiri seakan-akan that's the only way gue bisa bahagia gitu. Atau gue bahagia hanya kalau ada 2 atau 3 hal ini yang terjadi atau gitu. Jadi terkukung di 3 itu. Iya, jadi kayak mengukung cara pandang dia sendiri, definisi dia sendiri. Gitu. Karena kayak gue jadi inget ada seseorang lah, gue nggak perlu nyebut namanya, tapi yang ngelihat gue ketawa-tawa gitu sama jokes yang super receh gitu lah gitu kan. Terus dia bilang, gitu aja gue ketawa sih gitu. Nah, terus gue jadi berpikir, bukankah lebih enak jika range hal-hal yang bisa membuat gue ketawa itu lebih semakin jauh range-nya kan semakin bagus. Betul. Misalnya gini, yang receh gue bisa ketawa ngakak, yang high level jokesnya gue bisa ketawa ngakak gitu kan. Betul. Kenapa harus di sini doang gue gitu loh. Semakin range semakin luas, lebih enak hidup gue gitu kan. Nah, terus gue jadi sehingga sama bahagianya itu kenapa harus dibatasin di sini doang? Gimana? Kenapa nggak gue bisa membuat diri gue kalau ini gue juga bisa bahagia, ini bisa bahagia gitu. Jadi range hal-hal yang bisa membuat kita merasa bahagia bisa jadi lebih luas gitu kan. Oh, ini masalah spektrum ya, skalanya ya. Iya bener sih, jadi masuk akal sih. Kalau kita tadi ngelis cuman beberapa doang, kesannya kayak di situ doang kan.
Jadi bukan berarti itu nggak membuat gue bahagia, itu membuat gue bahagia. Cuman bukankah lebih enak kalau ini Yang juga, ini itu juga. juga, itu juga gitu. Iya ya. Gitu. Makanya tadi gue nanya apakah bisa diciptakan gitu kan. Nah, gimana tuh menciptakannya, Mas? Ya artinya kayak bahagia kan ada bahagia saat misalnya bahagia saat gue berhasil melakukan show gitu misalnya gitu kan cah gitu kan. Ada bahagia saat gue lagi jalan aja gitu. Ada bahagia saat gue dapat ide. Ya kan ada bahagia saat gue belajar sesuatu. Kan bentuknya bisa macam-macam gitu tapi intinya it's a good kind of feeling gitu kan. Nah, jika itu juga hal-hal yang membuat gue merasa bahagia, kan gue bisa melakukannya. Gue bisa memilih untuk melakukannya. Oke. Sehingga gue mendesain agar gue bisa merasakan ada bahagia saat gue main sama anak gue, misalnya. Yeah. Ya, logikanya kalau gitu, ketika kita meluangkan waktu untuk main sama anak kita, membuka peluang kita untuk merasa bahagia, kan gitu kan? Iya. Jadi kita punya peran aktif di situ. Betul. Sehingga rasa bahagia itu tercipta gitu. Tapi bukannya malah bahagianya direncanain itu mah, Mas? Ya bukan kalau ya artinya ini jadi pendapat gue ya akhirnya sekarang Iya, ya. iya. Nih, kalau karena lo nanya gue nih, kalau buat gue sekarang ya iya why not gitu. Artinya kalau nunggu harus faktor eksternal dulu, Lama nggak akan tahu kapan. iya ya alhamdulillah ketika ada gitu. Tapi kalau kita yang faktor eksternal datang ya alhamdulillah, tapi kita juga punya peran aktif untuk menghadirkan rasa bahagia itu sendiri. Oh. Dua-duanya. Saya ngerti. Kenapa harus milih salah satu gitu maksud gue? Saya ngerti, iya. Iya. Tapi apakah kadarnya sama kebahagiaan internal dan eksternal itu? Ini menurut gue nih, who cares? Oh, udah. Siapa yang peduli orang gue yang ngerasain? Iya. Benar. Iya. Benar. Ya gue ya gitu. Benar tapi. Iya juga ya. Ya kalau melawan A membuat gue merasa bahagia gitu. Orang lain belum tentu gitu kan. Oh iya betul. Kayak misalnya gue main basket gue merasa bahagia gitu. Orang lain belum tentu. Dia main catur merasa bahagianya. Iya. Gue gak kedemen gitu misalnya gitu. Oke. Gitu. Sehingga karena gue tahu itu bisa membuat gue merasa bahagia, makanya gue melakukan itu. Masuk akal. Gitu. Kan jadi bisa di plan kan gitu. Masuk akal. Berarti kebahagiaan bisa diciptakan ya? Gue nanya, ini pendapat kan gue tadinya nggak mau share pendapat gue, tapi karena nanya balik gue jadi share pendapat itu. Makanya tadi emang harus ditemukan, makanya gue tadi nanya gitu. Iya, tapi kalau dari Mas Ali cerita, saya sih kegambarnya ternyata kebahagiaan bisa diciptakan. Paling tidak gini, paling tidak Mendekati. Kita tahu saat kita melakukan A itu kita merasa seperti apa biasanya, meskipun nggak 100%, Iya, sehingga paling nggak memperbesar probabilitasnya. Oke, kemungkinan Memperbesar terjadi, peluang untuk kita merasakan rasa itu kan gitu. Iya, benar. Paling tidak itulah minimal gitu. Iya, setuju saya. Minimal itu. Kalau itu saya sepakat. Oke, anyway. Wah, menarik. Ada hal lain nggak yang menurut lo penting untuk lo sampaikan juga tapi mungkin belum tersampaikan karena belum gue tanyakan juga tadi? Nggak ada sih selain titip pesan aja buat teman-teman semua yang nonton video ini. Kalau kalian ngerasa di fase yang sama dengan gua atau lu udah pernah ngelewatin fase yang gua alamin atau bahkan lu belum pernah ngalamin fase yang gua alamin, nikah dan punya anak, mending nonton stand up comedy Dani Blues. Ghost to 4 kota Bandung, Jogja, Surabaya dan Bogor. Di sana gue akan ngomongin parenting dan pernikahan. Tiket bisa dibeli di danibeller.com atau klik link di bio Instagram gue. Itu aja mas. Dan bisa juga langsung di description video ini juga. Oke? Siap. Sip. Man, thank you so much. Terima kasih Mas Ali. Thank you banget udah meluangkan waktu datang sini ngobrol-ngobrol dan ini seru banget. Dan buat kalian juga, by the way, benar-benar nggak yang terakhir kali ya, jangan bosan Oh enggak lah, saya kayaknya sering deh sih. Amin. Bikin studio di Bogor dong. Amin. Biar deket ya kan. So thank you juga kalian semua udah nyimak. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum.